Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Nah, kali ini Pak Agus akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, ya, kelas 9 semester 1. Sebelumnya, jangan lupa Anda kasih subscribe, ya, tekan lonceng, lalu beri komen, agar kalian bisa mendapatkan konten terkini dari layanan channel Matematika 100. Baiklah, segera kita mulai pembelajarannya ya. Kita awali anak-anak pembahasan ini dari bilangan kuadrat dan bentuk akar. Nah, anak-anak tentu sudah tahu ini ya, bahwa 5 kali 5 itu 5 kuadrat. Hasilnya 25, 7 kali 7, ya, 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat, 49, 12 kali 12, 12 kuadrat, 144, 3 kali 3, 3 kuadrat, 9. 25, 49, 144, dan 9 ini disebut dengan bilangan kuadrat, ya. Bilangan kuadrat itu diperoleh ini dari perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Nah, tentu anak-anak bisa mendapatkan bilangan kuadrat ini ya, dengan orek-orek mengalihkan bilangan dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Misalkan ada pertanyaan begini, akar 25. Tentu anak-anak tahu ya, ini bisa menjawab ini. Ini akar 25, akar 49, akar 144, akar anak-anak bisa menjawab. Saya ingin menjelaskan begini, bahwa akar 25 itu artinya anak-anak ditanya ini berapa kali berapa, di mana ini sama angkanya ya, yang hasilnya 25, maksudnya seperti itu. Akar 49 itu berapa kali berapa, hasilnya 49. Akar 144 berapa kali berapa, sekali lagi ini harus sama, yang hasilnya ini, dan akar 9. Nah, bentuk-bentuk seperti anak-anak, bentuk-bentuk seperti ini disebut dengan akar kuadrat ya. Di sini akar kuadrat itu karena di sini angka 2, akar pangkat 2, tapi pangkat 2-nya tidak ditulis. Lah, khusus ini disebut dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2, di mana akar pangkatnya tidak ditulis. Ini kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sekarang kalau pangkatnya, akar pangkatnya tidak 2, sekarang kita masuk pada bilangan berpangkat. 4 kali 4 kali 4, 4 pangkat 3, ya, ada 3 faktor 4-nya, 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3-nya ada 4 faktor. Di sini ditulisnya 3 pangkat 4, di sini 4 pangkat 3, ini adalah hasilnya, ya. Kita ulang sejenak materi pada video kemarin. Ini bilangan berpangkat. Contoh-contoh seperti ini adalah bilangan berpangkat. Nah, sekarang kalau kita akan mencari anak-anak, akar pangkat 3 dari 64. Apa artinya sih tulisan ini? Artinya itu berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 64. Di mana angka-angka ini harus sama ya. Akar pangkat 4 dari 81. Berarti berapa kali berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 81 ya. Akar pangkat 5 dari 32, ini berapa? Ini harus sama nih soalnya ya. Ini ditanya Anda berapa, ini angka kalau dikalikan hasilnya harus 625. Nah, bentuk seperti ini anak-anak disebut akar pangkat. Ini akar pangkat 3 dari 64, akar pangkat 4 dari 81, akar pangkat 5 dari 30, akar pangkat 4 dari 625. Nah, khusus akar pangkat ini selain 2 harus ditulis, tapi kalau 2 seperti ini disebut dengan akar kuadrat, ini tidak usah ditulis. Sekarang anak-anak kita kenalkan dengan bentuk akar. Akar 2. Akar 2 ini kalau dikeluarkan sulit. Maksudnya dikeluarkan begini anak-anak. Anda ditanya, berapa kali berapa yang hasilnya 2? Ya, ini kita kesulitan. Tidak 1 kali 2 ya, kan angkanya tidak sama. Seharusnya kan sama ini. Sama juga dengan ini, berapa kali berapa yang hasilnya 3. Kita cari 2 angka yang sama dikalikan hasilnya 3, itu kan sulit sekali.
Lah, bentuk-bentuk seperti ini disebut dengan bentuk akar. Ya, Anda akan kesulitan mencari dua bilangan dikalikan hasilnya 8, dikalikan hasilnya 12, di mana angkanya harus sama. Ini akan kesulitan. Sama dengan seperti ini anak-anak. Akar pangkat 3 dari 2. Apa artinya? Anda ditanya, berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 2, di mana angka yang dimaksud harus sama. Nah, bentuk seperti ini juga disebut dengan bentuk akar. Berarti ini ditanya kalian ya. Tanya sampai 5 kali berapa kali berapa kali berapa, ada 5 angka yang dikalikan hasilnya 4. Ini contoh bentuk akar. Nanti kita akan berbicara banyak untuk angka-angka seperti ini. Sekarang kita lanjutkan dulu anak-anak. Perhatikan. Bilangan kuadrat dan bentuk akar. Kita perdalam lagi sekarang. Akar 4 kali akar 4. Ini kan ditulisnya akar 4 kuadrat. Anda tahu bahwa akar 4 itu hasilnya 2, berarti 2 kuadrat hasilnya 4. Akar 9 kali akar 9, kan akar 9 kuadrat. Akar 9 3, berarti 3 kuadrat 9. Sama ya, ini adalah sama. Nah, dari sini anak-anak kita dapatkan bahwa akar 4 kuadrat itu 4. Akar 9 kuadrat itu 9. Akar 25 kuadrat 25. Ya, oh ternyata angka-angka di sini kok sama ya. Misalkan, nah ini kan akar 4 kan kita hafal. Sekarang untuk angka yang nilainya 7, yang apa tuh akar 7 yang tidak hafal ya, kita tidak hafal. Tapi kalau kita kuadratkan ya mesti hasilnya 7 gitu saja, ngikuti. Akar 2 kalau dikuadrat tentu hasilnya 2. Akar 12 kalau dikuadratkan tentu hasilnya 12 ya. Ini sama saja, ini kan sama ini. Hanya ini angkanya kita ganti dengan yang lain. Oh, kalau begitu kita bisa mendapatkan formula. Berarti akar A kuadrat itu A. Jadi suatu bilangan di akar kalau dikuadratkan ya hasilnya bilangan itu. Ya, ini adalah formulanya atau rumusnya. Kita lanjut anak-anak pembahasannya. Sekarang 3 akar 2 dikuadratkan. Apa artinya? Artinya 3-nya kuadrat, akar 2-nya ya kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 9 kali 2 hasilnya ya 18. 5 akar 3 kuadrat hasilnya adalah 5 pangkat 2 dikalikan akar 3 pangkat 2 atau kuadrat. Berarti ini kuadrat 25 kalikan ini hasilnya 3 berarti 75. Nah, dengan cara yang sama anak-anak kalian bisa menghitung ini. Jadi kalau 2 akar 5 kuadrat kok bisa 20, caranya agak cepat bagaimana ya? Gampang, ini Anda kuadratkan. 2 kuadrat 4, 4 kali 5, 20. Kalau soalnya seperti ini tinggal Anda berpikirnya 100 kali 7, 700. Ininya kuadrat ya. Berarti kalau soalnya seperti ini, 4 akar 5 kuadrat, Anda berpikirnya ini 16. 16 kali 5, 80. Ini 36 kali 2, 72. Bagaimana? Oke ya? Yes, kita lanjut. Sekarang bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Akar 8. Kalau kita sederhanakan bagaimana caranya? Kita mengubah akar 8, angka 8 itu menjadi 4 kali 2. Mengapa 4? Kita cari yang ada bilangan kuadratnya. Akar 4 kali 2 artinya akar 4 kali akar 2. Akar 4 anak-anak tahu hasilnya adalah 2, berarti 2 akar 2 ya. Sekarang akar 27 ya, kita ubah akar 27 menjadi 9 kali 3. Mengapa kok harus 9? Karena ini merupakan bilangan kuadrat. Ini berarti kita pecah menjadi akar 9 kali akar 3. Akar 9 itu 3, berarti 3 akar 3. Akar 32 kita ubah menjadi berapa? Betul, 16 kali 2 akar 16. Hasilnya adalah berapa? 4 ya? Nah, 4 kali 2. Jadi 4 akar 2, maksudnya seperti itu. Akar 45. Kita jangan mengubah menjadi 15 kali 3 ya, karena 3 dan 15 itu bukan bilangan kuadrat. Ya, jadi kita mengubahnya ke bilangan kuadrat. Sama, ini juga tidak boleh ini harus pokoknya bilangan kuadrat. Jadi ini 9 kali 5 akar 9, ini berarti berapa? Akar 9 itu 3 akar 5. Begitu anak-anak ya.
Coba sekarang untuk menguji Anda paham apa tidak, ini ada latihan sederhana ya. Perhatikan dulu ini, akar 12. Mengapa ini 2? Ya karena ini kita mengubah menjadi 4 kali 3. Akar 4-nya 2, akar 3-nya tetap. Akar 20. Mengapa kok bisa 2 akar 5? Karena kita ubahnya berapa? Ya, 4 kali 5. Akar 4 adalah 2. Sekarang akar 50 anak-anak. Ini misalkan saya tulis A kali akar 2. Berapa cobaannya? Ya, bagus. Anda tentu mengubah dulu ini menjadi berapa? 25 kali 2. Berarti kalau akar 25 berapa? Betul, berarti A-nya ini harus angka 5 ya. Berarti 5 akar 2. Akar 75. Kita mengubahnya menjadi berapa? Betul, menjadi 25 kali 3 ya. Nah, akar 25-nya adalah 5 akar. Nah, di sini berarti B-nya itu adalah angka 3. Sekarang berapa akar 48? Coba ini ya, Anda orek-orek, Anda hitung sebentar ya. Anda pause sebentar, Anda ulang ini caranya bagaimana Anda tentukan akar 48 berapa, akar 162 berapa ya. Coba kita tunggu sebentar, hasilnya berapa itu. Ya, kalau perhitungan kalian benar, kalau perhitungan kalian tepat, akar 48 itu berapa? 4 akar 3. Ya, kita mengubahnya ini menjadi akar 16 kali 3. Akar 16-nya 4, berarti 4 akar 3. Kemudian akar 162 itu menjadi berapa? Betul, 9 akar 2. Karena kita mengubahnya menjadi berapa? 81 kali 2, di mana akar 81 adalah 9 kali 2. Begitu ya. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Sekarang bentuk akar anak-anak. Ingat ya. Ingat rumus ini pernah kita sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Akar A itu kan A pangkat setengah. Akar pangkat N dari A kan A pangkat seper N ya. Akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat apa? M per N. Nah sekarang akar 3 pangkat 2. Apa artinya ini? Ini kan 3 pangkat 2 pangkat setengah. Kalau ini dan ini kita coret, ini kan hasilnya 3. Akar 5 pangkat 2. Ini kan 5 pangkat 2 pangkat setengah. Ini kalau dicoret hasilnya 5. Akar 7 pangkat 2. Ini kan, nah, sekarang dengan melihat seperti ini kita bisa langsung ya. Berarti kalau di sini 22, oh berarti hasilnya 7. Berapa sih akar 28 pangkat 2? Ya 28. Nah, dari sini ketemulah rumus, berarti akar A dikuadratkan, hasilnya adalah A itu sendiri. Ya, paham ya anak-anak ya? Sekarang perhatikan formula ini ya. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Berarti kan ini hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 3. Ini 3-nya ini, 3-nya ini ya. 3 per 3 berapa? 1. Berarti hasilnya 2 pangkat 1 berapa? 2, betul. Akar pangkat 5 dari A pangkat dari 4 pangkat 5. Berapa hasilnya? 4 pangkat 5 per 5 adalah 4. Nah, dari dua contoh ini anak-anak, sama ya seperti ini. Berarti kita bisa mendapatkan akar 4 dari 7 pangkat, ya 7 gitu saja. Akar pangkat 21 dari 9 pangkat 21, akar pangkat 21 dari 19 pangkat 21, ya 19. Formulanya apa? Formulanya adalah akar pangkat N dari A pangkat N adalah A. Begitu ya. Kita lanjut soal berikutnya anak-anak. Sekarang akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Ya, tentu hasilnya 2 pangkat 6 per 3. Hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya. Akar pangkat 5 dari 3 pangkat 15. Ya, 3 pangkat 15 per 5 ya. 3 pangkat 3. Akar pangkat berapa ini?
2 ya. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 8 adalah 5 pangkat 8 per 2. Berarti 5 pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 6 pangkat 20 hasilnya adalah 6 pangkat 5. Ini diperoleh dari 20 per 4. Sekarang ini lebih teliti lagi ya anak-anak ya. Coba diperhatikan lagi. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 3 anak-anak. Ini tidak bisa dibagi ya. Kalau seperti ini tadi kan, wah ini 15 bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, 8 bisa dibagi 2. Sekarang kalau seperti ini menyederhanakannya bagaimana? Kita ubah dulu 5 pangkat 3 menjadi, ini pangkatnya harus bisa dibagi dengan akar pangkat anak-anak. Jadi kita ubah ini 5 pangkat 2 kali 5. Toh di sini angka 1, 2 ditambah 1 berapa? 3 ya. Nah, ini berarti menjadi akar 5 pangkat 2 dikali akar 5. Ini kalau dipecah hasilnya seperti itu. Di mana anak-anak tahu bahwa ini hasilnya akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 adalah 5 sendiri. Dan ini adalah akar 5. Oke ya. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 5. Berapa hasil? Nah, kita ubah ini mengapa kok 4? Karena 4 bisa dibagi 2. Nah, di sini kan masih sisa 1, 4 tambah 1 kan hasilnya 5. Ini kalau di pecah, akarnya ini menjadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4. Ini 4 dibagi 2 hasilnya adalah 3 pangkat 2. Ini masih akar pangkat 3. Nah, yang lain anak-anak ini caranya sama. Kalau kita mau menyelesaikan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 7, ya sudah kita ubah angka 7 ini, pangkat ini menjadi 6 dan 1. 6-nya bisa dibagi 3. Nanti ketemulah 2 pangkat 2. Di sini akar 2, 2 pangkat 2 itu 4 ya. Akar pangkat 5 dari 3 pangkat 12. Nah, 5 pangkat 12 ini Anda ubah menjadi 10 dan 2. Ya, 10-nya kalau dibagi 5, ini 2. Berarti ini nanti hasilnya 3 pangkat 2. Ini ditulis tetap akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 27. Hasilnya berapa? Akar pangkat 4 ini menjadi 24 dan 3. Ini kalau dijumlahkan 27. 24 dibagi 4 hasilnya berapa? 6 ya. Berarti hasil dari ini adalah 5 pangkat 6 dikalikan akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Dicermati hati-hati anak-anak ya. Nah, sekarang coba untuk memahami tayangan slide ini anak-anak kerjakan. Berapa sih nilai dari akar 6 pangkat 7? Coba ini Anda kerjakan, ada 3 soal ini ya. Coba kerjakan sebentar. Kalau jawaban Anda benar, kalau jawaban Anda tepat, nanti Anda dapatkan berapa itu? Di sini kita ubah ya. Nah, ini 7-nya menjadi berapa? 6 dan 1, 6 dibagi 2 berarti di sini 6 pangkat 3 akar 6 ya. Di sini kok 15, di sini 7. Kita ubah menjadi 14 dan 1. Berarti 4-nya pangkat 2 dan akar pangkat 7 dari 4 ya. Hati-hati yang saya ucapkan itu tadi ya. Anda coba dicocokkan benar apa tidak hasilnya ya. Akar pangkat 5 dari ini 48 dibagi 5 berapa? Tidak bisa, kita ubah menjadi berapa ini? 45 dan 3. Berarti 3 pangkat 9 akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3. Oke ya anak-anak ya. Sekarang kita saatnya latihan soal ya. Anak-anak Anda ulang tadi video yang sudah saya berikan, di pause dulu ya. Sebelum dilanjutkan ini silahkan dikerjakan ya. Ini untuk uji kompetensi pokok bahasan yang kita pelajari kali ini. Nah, anak-anak iklan ya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa anak-anak tekan like, beri subscribe ya, tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya itu, agar anak-anak bisa mendapatkan konten-konten terkini dari layanan channel Matematika 100 ya. Gratis, gratis nggak bayar, Anda tinggal menekan saja. Baik, kita lanjutkan pembahasannya anak-anak. Ya, akar 6 kuadrat mudah, hasilnya 6. Akar 7 kuadrat, hasilnya 7 ya. Ini mudah sekali. 3 akar 2 kuadrat, ini 3-nya kuadrat adalah 9. Ini hasilnya akar 2 kuadrat, hasilnya 2 berarti 18. 5
akar 6 kuadrat. 5-nya kuadrat berarti 25. Akar 6 kuadrat 6, 25 kali 6, 150. Kemudian akar 12 ini kita sederhanakan bentuk pecahan ini. Akar 12 ini kita ubah menjadi 4 kali 3, di mana akar 4 itu adalah 2, ya, 2 akar 3. Ini udah bentuk kuadrat ini ya. Kemudian 6 akar akar 72, maksudnya nomor 6 ini ya. Akar 72 kita ubah menjadi 36 kali 2. Akar 36 kali akar 2, akar 36 itu berapa? 6 ya, 6 akar 2 hasilnya. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari sini. Sekarang akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3. Tadi ingat ya, kalau ininya sama berarti tinggal dibagi 8 3/3, ini 1 hasilnya 8. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 7, ya ini 7 kita ubah menjadi 6, di sini 2, ya, berarti 6 bagi 2, 3 pangkat 3 akar 3. Ini 3 pangkat 3, 27 akar 3. Nomor 9, akar pangkat 5 dari 4 pangkat 15, ini 15, di sini 5, berarti yang kita bisa tinggal mengubah aja 15 dibagi 5, hasilnya berapa? 3 ya, 4 pangkat 3, 48. Betul ya, 4 pangkat 3 itu berapa tuh? 16, betul ya. Selanjutnya akar pangkat 6 dari 5 pangkat 20. Nah, ini kita ubah dulu ya, karena tidak bisa dibagi. Ini menjadi 18, karena bisa dibagi 6. Ini dibagi hasilnya 5 pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah 5 pangkat 3 kali akar pangkat 6 dari 5 pangkat 2. Ini hasilnya 125 akar pangkat 3 dari 5. Nah, demikian anak-anakku sekalian pembahasan kali ini ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan segan untuk membagikan kepada teman-temanmu yang lain agar mereka juga bisa belajar dan memahami pokok bahasan yang sedang dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.